Hai Ben, gimana kabar bro? Hai, how is it going, Kak? Waduh, Kak Marsha? ya asik lah, seru lah pokoknya nih. Roller coaster tapi fun. Roller coaster. Yoi bro, Mantap, Kak. aduh. Gimana Ben? Gimana, Kak, kabarnya? Baik banget. Baik. Lu gimana kabarnya? Masih terus baik kuat banget. kan? Walaupun sendiri ya? Wah, kuat banget. Justru karena sering tersakiti jadi kuat ya, Kak ya? Iya, bener. Terlatih patah hati. Terlatih, ya. Oke, Kak. Gimana nih, Kak? Selama masa pandemi ini, apa yang Kakak rasain? Selama masa pandemi sih kalau gue sih nggak terlalu berat-berat amat ya bro ya. Soalnya kan gue udah ada istri ya. Jadi ya mungkin itu yang membuat enak tuh ya. maaf ya. Sorry banget. Tapi memang gak itu nggak apa-apa. ya. Gak apa-apa. Bapak maafin kan ya. Gak apa-apa. Iya. Maafin loh. Tuhan aja yang maafin. Oh iya. Thank you banget loh. Jadi ya kita jalanin bersama-sama cukup seru. Tapi ya di balik pandemi ini justru banyak mujizat, banyak berkat, banyak hal-hal yang pintu-pintu baru dibukakan. Dan buat gue ini seru banget. Yang selama ini mungkin nggak terbuka, justru pas pandemi ini terbuka. Dan yang serunya adalah pas masa pandemi ini justru nemuin banyak hidden gemstone gitu bro. Kayak yang sesuatu yang kayaknya gue dulunya nggak tahu gue bisa atau enggak, ternyata bisa masak sedikit gitu lah bro. Dan bantu istri ya lumayan ya. Lumayan bro. Ya. Boleh. Oke. Kan kita lagi mau ngomongin nih Kak tentang gimana sih cara kita menemukan Wonder Woman kita gitu ya, atau Man. Man apa? Superman gitu ya. Oke. Boleh share sedikit Kak gimana like how do we find our Wonder Woman atau Man gitu buat kita, Superman gitu ya. Boleh cerita sedikit journey-nya gimana Kakak menemukan pujaan hati Kakak gitu ya sampai sekarang bisa jadi istri. Ya, gue curiga ini temanya lo yang mau ya bro ya, yang apa-apa juga sih. Bukan, ini hanya kebetulan. Hanya kebetulan ya. Oke. Gimana? Oke. Tar aja abis ini ya. Oke. Emang banyak yang bingung soalnya dalam cari bagaimana sih gue cari the one, apakah dia yang terbaik buat gue dan segala macam. Dan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau kita tahu bahwa semua manusia ini pasti diciptakan sama Tuhan. Setuju nggak sih? Mau yang believers sama yang unbelievers. Mau yang dia percaya sama Tuhan Yesus ataupun nggak percaya sama Tuhan Yesus. Semuanya pasti diciptain sama Tuhan. Nggak mungkin ada yang muncul dari sumur, dari cangkokan pohon. Nggak mungkin. Semuanya pasti dari timun gitu ya muncul. Iya, hai, ini aku. Nggak mungkin, brother. Jadi pasti dari Tuhan. Dari belahan batu. Iya, gitu. Nggak mungkin. Jadi semuanya pasti dari Tuhan. Makanya kalau kita bilang, jodoh yang dari Tuhan seperti apa sih? Kalau buat gua gini, semua orang yang dikirim dalam hidup kita, entah itu teman, sahabat, semualah yang Tuhan kirimkan, itu adalah dari Tuhan semua. Buat gua. Semuanya dari Tuhan, tapi kita bertanggung jawab untuk memilih orang-orang yang bisa kita buka ruang lebih lagi buat hidup kita, gitu ya. Nah, gue jadi berpikir kalau misalnya pertanyaan ini selalu muncul, jodoh misalnya, frequently asked question itu biasanya jodoh siapa yang pilih, gitu. Kita atau Tuhan yang pilih, gitu kan. Itu yang bingung tuh. Nah, waktu itu gue mulai merenung jodoh siapa yang pilih, ternyata dalam Alkitab itu, gue pelajari ternyata memang jodoh, memang kita yang pilih, tapi Tuhan yang mempertemukan. Serunya gitu, brother. Kenapa? Terus gue berpikirnya gini, kalau misalnya Tuhan yang pilih, terus kita berdoa, memang kita harus berdoa buat orang kita gitu, kita berdoa, terus udah gitu ada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia ternyata menikah dan bahagia sampai selama-lamanya. Itu jodohnya dari mana? Apakah dia berdoa kepada Tuhan Yesus? Kan dia belum percaya sama Tuhan Yesus, gitu kan? Dan tapi ada juga orang yang udah, aku dapat dari Tuhan nih, aku udah tahu nih dia dari Tuhan. Tapi ternyata pas sudah nikah, cerai juga, brother. Atau pas pacaran, aku dapat konfirmasi, aku udah puasa 30 hari, 40 malam. Waduh, kelebihan malamnya, tapi nggak apa-apa. Dia, kamu buat aku. Iya, kamu buat aku. Pas pacaran, putus. Nah, kalau waktu putus, waktu cerai, tapi bilangnya dari Tuhan, gue rasa, masa Tuhan yang salah sih milihin jodoh buat kita. Nah, itu dia hal-hal yang seperti itu yang membuat gue berpikir, nih gimana sih sebetulnya jodoh itu siapa yang pilih sih? Nah, biar kita Kristen ya bro ya,
gue langsung abis itu gue ngelihat apa yang kita ngomong sih tentang jodoh ini sih, gimana sih. Nah, lalu gue buka di Kejadian 2. Kejadian 2 di situ gue pelajari ayat 18 bilang begini. Kejadian 2 ayat 18 bilang gini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wah, udah happy nih. Amin. Penolong yang sepadan. Yes, God, penolong. Wuhu. Asik aku dikasih jodoh nih. Yes. Wuhu. Sebuah kekuatan. Yes, benar. Superman or Wonder Woman. Gitu kan. Tapi ternyata ayat 19-nya seru deh. Ayat 19 saya bilang begini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Nah, lu, mamam tuh. Dan segala burung di udara. Terus ada di situ tulis, dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nama makhluk hidup. Ayat 20. Lanjut ayat 20 biar cepat. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi waktu Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, kita ciptakan penolong yang sepadan dengan dia, ternyata itu penolong itu bukan ngomong tentang pasangan hidup, tapi penolong-penolong yang lain. Tapi setelah itu ayat 20 bilang bahwa si manusia, si Adamnya tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Dia nggak nemuin, ya kali deh ketemu gorila. Boleh juga nih. Kan nggak mungkin. Onta gitu ya. Ketemu onta, iya nggak mungkin juga. Di situ dibilang begitu. Pas gue lihat, oh ternyata nggak langsung ciptain pasangan hidup. Lalu ayat 21 bilang, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya. Ada kata dibawa lagi nih. Dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, ini lebih menjelaskan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Jadi yang berkata itu adalah manusianya, Adamnya, bukan Tuhan. Jadi ketika Adam tidur nih, udah nggak ketemu nih, udah nggak ketemu, dia tidur, kan bahasa Inggrisnya bilang kita Tuhan menciptakan man, M-A-N, manusia, man, gitu kan. Terus pas dia bangun, wah dia ketemu sama itu, dibawa itu si Hawa, satara, lalu dia, wow man, jadilah woman, brother. Wow man, ketemu jadi woman. Iya. Kenapa kata woman ya? Itu ternyata dari woman. Oke. Ini pengetahuan yang baru. Iya, brother. Jadi ketemu kan, wah, akhirnya dia bilang, ini dia nih, tulang dari tulangku, gitu. Bukan Tuhan yang Adam itu Hawa, Hawa itu Adam. Jadian dia ini jodoh kamu, Ternyata bukan Tuhan yang ngomong, brother. Ternyata manusia itu. Makanya di sini jelas bahwa beberapa kali ada kata dibawa di situ. Kalau bahasa aslinya ngomong tentang parade, kayak parade gitu, bro. Kayak display high. Nah, di display di situ, nah Adam sendiri yang bilang, wah, ini dia nih. Jadi sekali lagi kalau buat gua, jodoh itu kita yang pilih, tapi Tuhan yang mempertemukan. Terus gimana caranya supaya cari yang terbaik? Kalau teman-teman mau cari yang terbaik, harusnya kita juga